Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara menyimak Alkitabnya dalam kitab Kolose, pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang ke-8. Saya bacakan untuk kita semua. Judul perikop tersebut adalah ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Ayat yang ke-8, dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari teks yang sudah kita baca bersama-sama sore hari ini. Hari ini kita akan merenungkan kata iman dan kasih dalam konteks pembacaan kita saat ini. Dalam konteks ini, Paulus dan Timotius senantiasa mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam Yesus setiap kali Paulus dan Timotius mendengar tentang iman dan kasih dari jemaat di Kolose. Bagian yang pertama yaitu iman. Ayat 4a menjelaskan mengenai iman jemaat Kolose di dalam Yesus. Jika kita perhatikan dalam bagian ini, yaitu ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, iman yang dimaksudkan tumbuh dan ada karena berita Injil, yaitu firman kebenaran. Injil yang diterima oleh jemaat di Kolose merupakan berita kabar baik yang dibawa oleh Epafras. Tidak berhenti di sana, Injil yang membuat jemaat di Kolose beriman kepada Kristus juga berbuah dan berkembang. Perlu dicatat sebelumnya bahwa kota Kolose merupakan bagian kecil di pedalaman Asia. Dalam kitab Kisah Para Rasul 19, ketika Paulus melayani di Efesus, Timotius dan Epafras yang melayani pekabaran Injil di Kolose. Karena Kolose merupakan bagian dari Asia kecil, maka kekristenan awal sudah mulai ada di Kolose. Hal tersebut tercatat dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Bapak Ibu Saudara, jemaat Kolose yang dimaksudkan di sini merupakan jemaat awal kekristenan Kolose. Jemaat awal kekristenan yang ada di Kolose. Dan tujuan Paulus menuliskan suratnya yaitu karena di Kolose sedang terjadi kisruh keagamaan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar, tetapi di ayat 4 pasal pertama Paulus mendengar dan memuji iman di Kolose. Jika kita melihat penduduk kota Kolose terdiri dari orang-orang Frigia, hari ini kita belajar orang Kolose terdiri dari orang-orang Frigia, yaitu orang-orang religius, orang-orang mistis, orang-orang yang mudah terpikat oleh ajaran-ajaran, guru-guru palsu, dan menjunjung tinggi ilmu kebatinan. Selain orang-orang Frigia, di Kolose juga ada ajaran Yudaisme juga bercampur di sana. Bapak Ibu Saudara, itu artinya iman jemaat di Kolose masih berpotensi untuk tergoncang dan menjadi seorang yang sinkritis. Namun, pujian Paulus kepada jemaat Kolose mengenai iman di awal, kitabnya meneguhkan kita semua pada hari ini. Hari ini kita sama-sama belajar, Bapak Ibu Saudara, sudahkah iman kita kuat dan berakar di dalam Kristus? Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita belajar. Sudahkah iman kita kuat dan berakar di dalam Kristus? Ataukah ketika masalah dan badai cobaan menerpa iman kita ikut goyah dan iman kita ikut tergoncang? Mari Bapak Ibu Saudara, kita yang tahu setiap hidup kita pribadi lepas pribadi, sudahkah
iman kita kuat dan berakar di dalam Kristus, ataukah ketika masalah dan badai cobaan menerpa, iman kita ikut goyah dan tergoncang? Ataukah ketika kita membutuhkan pertolongan, pelarian utama kita adalah manusia? Mari sama-sama kita belajar memiliki iman seperti jemaat di Kolose hari ini, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun di sekitar, sekalipun disekelilingi oleh hal-hal yang dapat menggoncang imannya, namun imannya tetap kuat di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama-sama belajar tadi di bagian yang pertama, yaitu iman. Kita merenungkan kata iman di dalam konteks pembacaan kita hari ini. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita sore hari ini belajar bersama-sama. Bagian yang kedua yang akan kita pelajari yaitu kasih. Kata kasih, merenungkan kata kasih yang ada dalam teks yang sudah kita sama-sama pelajari hari ini. Bapak Ibu Saudara, ayat 4b menjelaskan kasihmu terhadap semua orang kudus. Paulus dalam bagian ini untuk menjelaskan kata kasih menggunakan bahasa Yunani, yaitu agape. Kasih agape merupakan salah satu jenis kasih selain kasih philia, kasih eros, dan kasih storge. Kasih agape merupakan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, cinta yang tanpa batas ataupun tanpa syarat, cinta yang bersifat total. Kasih agape ini merupakan kasih Allah yang besar yang mengorbankan anaknya di kayu salib, yang bisa sama-sama kita baca di kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Kasih tersebut adalah kasih yang ada pada jemaat Kolose yang dipuji oleh Paulus. Kasih agape tersebut diberikan oleh jemaat di Kolose kepada orang-orang kudus saat itu. Bapak Ibu Saudara, konteks pembacaan kita dalam surat-surat Rasul menjelaskan bahwa orang kudus merupakan orang percaya ataupun orang yang sudah ada di dalam Kristus. Itu artinya kasih agape jemaat Kolose ini diberikan kepada sesama orang percaya. Kasih agape orang-orang di Kolose diberikan kepada semua, kepada sesama orang percaya. Bapak Ibu Saudara, menjadi perenungan untuk setiap kita. Hari ini kita bersama-sama belajar menjadi perenungan untuk setiap kita. Sudahkah di tengah-tengah kehidupan berjemaat, sudahkah di tengah-tengah kehidupan berjemaat kita sudah menerapkan kasih seperti jemaat di Kolose? Kasih terhadap sesama kita sebagai orang percaya, kasih yang tanpa balas, kasih terhadap sesama kita sebagai orang percaya, kasih yang tanpa syarat, kasih yang total atau full, dan kasih yang rela berkorban. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sungguh ku jatuh cinta.